Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Rabu 4 Oktober 2023. Kita hari ini bersama-sama memperingati peringatan wajib Santo Fransiskus dari Assisi. Fransiskus dilahirkan di Assisi pada tahun 1182. Di masa mudanya, hidupnya hanya berfoya-foya saja. Ketika ia berusia 20 tahun, Fransiskus ikut turut berperang antara Assisi dan Perugia. Ia pernah ditangkap dan disekap selama 1 tahun hingga jatuh sakit. Pada masa itulah Fransiskus mendekatkan dirinya kepada Tuhan. Ia lalu pergi ke Roma dan menukarkan bajunya yang mahal dengan pakaian seorang pengemis. Dan ia mengemis di jalan. Semua hasil mengemisnya dimasukkan ke dalam kotak persembahan untuk orang-orang miskin. Suatu hari ketika sedang berdoa di gereja San Damiano, Fransiskus mendengar suara yang mengatakan, "Fransiskus, perbaikilah gerejaku yang hampir roboh ini." Dan Fransiskus segera kembali ke rumahnya untuk melaksanakan perintah Tuhan. Ia mengambil setumpuk kain mahal kepunyaan ayahnya untuk dijual guna membangun gereja San Damiano. Ayahnya marah sekali dan Fransiskus akhirnya dikurung. Dengan bantuan ibunya, Fransiskus berhasil melarikan diri dan pergi kepada Uskup Guido di kota Assisi. Ayahnya mengancam tidak akan mengakuinya sebagai anak dan tidak akan memberikan warisan sepeser pun kepada Fransiskus. Mendengar itu, Fransiskus segera melepaskan baju dan jubahnya yang menempel di tubuhnya dan mengembalikan kepada ayahnya. Ia diberi jubah kasar sebagai ganti pakaiannya. Sejak saat itu, Fransiskus mulai berkhotbah di jalan. Banyak orang tertarik untuk mengikuti teladan hidupnya. Ia mendirikan Ordo Fransiskan yang mendasarkan hidup pada kemiskinan. Banyak sekali kisah-kisah ajaib tentang Santo Fransiskus. Di antaranya, ia dapat bicara dengan binatang-binatang, berkhotbah di antara burung-burung, dan memperoleh anugerah stigmata. Santo Fransiskus wafat pada 3 Oktober tahun 1226 dalam usia 44 tahun. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas 9 ayat 57 sampai dengan 62. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Segala sesuatu kuanggap sebagai sampah agar aku memperoleh Kristus dan bersatu dengannya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa ketika Yesus dan murid-muridnya sedang dalam perjalanan, datanglah seorang di tengah jalan berkata kepada Yesus, "Aku akan mengikuti engkau kemanapun engkau pergi." Jawab Yesus, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Lalu kepada orang lain Yesus berkata, "Ikutlah aku." Berkatalah orang itu, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku." Tetapi Yesus menjawab, "Biarlah orang mati mengubur orang mati, tetapi engkau pergilah dan wartakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Seorang lain lagi berkata, "Tuhan, aku akan mengikuti engkau, tetapi izinkan aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Tetapi Yesus berkata, "Setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Ada umat yang pernah berkata kepada saya begini, "Romo, enak ya Romo ditempatkan di tempat basah terus.
Kalau Romo nanti dipindah ke paroki yang kering, bagaimana Romo? Lalu saya menjawab begini, ya kehadiran saya harus membasahi agar yang kering menjadi sejuk dan basah. Gitu aja kok repot. Utusan itu tidak pilih-pilih mau ditempatkan di mana saja. Ya saya akan taat dan berangkat dengan penuh sukacita. Ke Papua saja saya berangkat. Kok membeda-bedakan tempat basah dan kering? Yang penting hati kita jangan pernah kering untuk mengasihi Tuhan dan sesama. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, firman hari ini sungguh menggoncangkan. Dikisahkan seseorang datang kepada Yesus dan berkata kepadanya, "Aku akan mengikuti engkau kemana saja engkau pergi." Lalu Yesus bersabda, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarangnya, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Kepada yang mau mengikuti Yesus, Yesus tidak mengiming-imingi mereka dengan hal-hal yang muluk-muluk. Melainkan Yesus menegaskan bahwa konsekuensi mengikuti dirinya penuh dengan tantangan, resiko, dan perjuangan. Yesus menantang para pengikutnya untuk siap menanggung itu semua, untuk mengikutinya secara total, tidak bercabang dan tidak mendua hati. Kepada orang yang lain lagi Yesus berkata, "Ikutlah aku." Namun orang itu minta izin untuk menguburkan ayahnya dahulu. Dan kepada orang yang lain lagi, ia mengatakan, "Izinkan aku untuk berpamitan dulu dengan orang tuaku." Maka Yesus menjawab, "Biarkanlah orang mati menguburkan orang mati." Dan Yesus juga mengatakan setiap orang yang hendak membajak tetapi masih menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Jawaban Yesus jelas, menuntut orang yang dipanggilnya untuk tidak bercabang hati, melainkan mau total berserah dan mengikutinya. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, mengikuti Tuhan butuh komitmen sepenuh hati untuk setia dan berserah melaksanakan kehendak-Nya. Terkadang kita ikut Tuhan masih setengah hati. Buktinya apa? Kita masih enggan untuk melayani, untuk ikut ekaristi, untuk berkomunitas di lingkungan. Kita masih menggerutu ketika susah. Kita lupa Tuhan ketika kita bahagia. Mari kita ikut Tuhan dengan sepenuh hati. Maka apapun yang terjadi dalam hidup ini, yang tinggal adalah Tuhan selalu meraja di dalam hati kita. Sudahkah kita mengikutinya dengan total? Selamat bermenung. Dan Tuhan memberkati kita selalu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.